PT Astra International Tbk menyambut optimis target penjualan mobil nasional yang ditetapkan oleh Gaikindo dengan harapan dapat tumbuh pada tahun 2026 ini. Perusahaan melihat peluang di tengah dinamika pasar otomotif yang mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah periode tekanan ekonomi dan permintaan yang moderat. PT Astra International Tbk menyambut optimis target penjualan mobil nasional yang ditetapkan Gaikindo. Gaikindo menargetkan penjualan mobil nasional mencapai 850.000 unit pada 2026, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penjualan nasional tahun lalu yang mencapai sekitar 803.687 unit. Target ini mencerminkan harapan pelaku industri otomotif akan perbaikan permintaan kendaraan di pasar domestik. ASI sebagai salah satu market leader menyatakan sikap positif terhadap target tersebut. Manajemen berupaya mempertahankan dominasi pasar melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan konsumen, termasuk penyesuaian strategi produk dan layanan purna jual untuk menarik minat pembeli. Data terkini menunjukkan penjualan mobil ASI terus menunjukkan stabilitas awal tahun ini. Pada Januari 2026, total penjualan mobil tercatat mencapai 34.867 unit dengan pangsa pasar sekitar 52%. Indikasi bahwa posisi dominan perseroan masih kuat meski kondisi pasar masih moderat. Manajemen juga mencermati beberapa tantangan seperti dinamika suku bunga, daya beli konsumen, dan persaingan pasar yang ketat. Meski demikian, langkah strategis seperti penyesuaian kombinasi produk dan dukungan layanan diharapkan dapat membantu merespon target pertumbuhan penjualan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mengalokasikan investasi sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan proyek percontohan hidrogen hijau di Ulu Belu, Lampung. Dan proyek ini menjadi langkah awal perusahaan dalam mengeksplorasi potensi energi bersih berbasis panas bumi sebagai diversifikasi produk energi terbarukan. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mengalokasikan investasi sekitar 3 juta dolar Amerika. PGEO memulai pilot project hidrogen hijau yang masih berstatus non-komersial. Fokus pada uji teknologi, aspek keselamatan, dan model bisnis sebelum potensi pengembangan komersial lebih luas. Proyek ini ditargetkan melalui beroperasi pada kuartal 4 2026 dengan kapasitas produksi sekitar 80-100 kg per hari. Ulu Belu memanfaatkan listrik panas bumi dengan teknologi anion exchange membrane electrolyzer menghasilkan hidrogen dengan emisi karbon rendah yang sejalan dengan target transisi energi bersih nasional. Langkah ini juga bertujuan membangun proof of concept sebelum pengembangan skala besar. Manajemen PGEO menyatakan pengembangan hidrogen hijau tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga upaya membangun ekosistem energi rendah karbon yang dapat dimanfaatkan di sektor transportasi, industri, dan fasilitas energi strategis lainnya. Selain itu, proyek ini merupakan bagian dari strategi PGEO dalam memperluas kontribusinya terhadap energi terbarukan yang lebih luas, memperkuat peran panas bumi tidak hanya untuk produksi listrik, tetapi juga produk energi hilir yang bernilai tambah. Secara keseluruhan, investasi 3 juta dolar Amerika di proyek hidrogen hijau mencerminkan komitmen PGEO untuk memperluas portofolio energi bersih sekaligus menyiapkan pijakan awal menuju model bisnis baru yang berkelanjutan di era transisi energi rendah karbon. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program makan bergizi gratis. Presiden juga meresmikan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda. Ya, dalam sambutannya Presiden mengaku bahagia, gembira, dan merasa puas hati karena melihat Polri mengambil inisiatif ikut mengembangkan SPPG. Presiden berharap keberadaan SPPG dan gudang ketahanan Polri ini mampu mengatasi permasalahan pangan yang menjadi masalah bangsa. MBG ternyata setelah kita terus kerjakan, hari ini kita sudah mencapai laporan dari Kepala BGN 60 juta 200.000 penerima manfaat.
di antaranya peran dari Polri. Saudara-saudara, kita telah memberi makan tiap hari. Tadi 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memiliki 22.275 SPPG. Sudah sampai 23.000 SPPG, yaitu dapur di 38 provinsi seluruh. Ya, sementara itu puluhan pelajar di Kabupaten Aceh Singkil dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit perut pasca menyantap makan bergizi gratis. Bupati Aceh Singkil menyambangi puluhan pasien dan berjanji akan mendapatkan perawatan maksimal. Sudah sampai lagi ya. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Mual-mual tapi nggak bisa muntah. Mulai dari pulang sekolah, cuman tambah lama tambah pening, tambah lemas dia. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Berusaha melayani bagaimana supaya malam ini bisa ya sembuh, dan juga besok akan kita cek ya makanannya itu apa penyebabnya menyebabkan mereka ini sampai sakit perut, pusing-pusing. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Program ini menargetkan 100 kampung nelayan dengan 65 titik tahap awal yang fokus pada pembangunan infrastruktur hulu hingga hilir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Sakti juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik. Menurut Sakti, progres pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan ekosistem kampung Melayu juga turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Soal kampung nelayan Merah Putih, nah itu diantaranya. Progresnya bagaimana, Pak? Ya, progres sudah 50% dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari. Ya. Berapa jumlahnya? 65. Seperti diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah untuk mentransformasi pesisir menjadi kawasan modern, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Program ini menargetkan 100 kampung nelayan dengan 65 titik tahap awal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur hulu hilir, seperti pabrik es, cold storage, dan pusat kuliner. Kampung nelayan juga akan terintegrasi dengan koperasi desa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Jakarta, Jen Cahyani, Novandui, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menjelaskan BP Taskin memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai program strategis nasional. Pihaknya mengusulkan agar program makan bergizi gratis, pembangunan perumahan hingga pengembangan kampung nelayan diintegrasikan menjadi satu ekosistem yang saling mendukung.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyampaikan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi agar masyarakat yang telah terentaskan tidak kembali jatuh miskin imbas lemahnya fondasi ekonomi di akar rumput. Budiman menjelaskan BP Taskin memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai program strategis nasional. Pihaknya mengusulkan agar program makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, hingga pengembangan kampung nelayan diintegrasikan menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Budiman menekankan perlunya dukungan finansial yang kokoh bagi lembaga ekonomi rakyat. Hal ini diperlukan agar aktivitas produktif di desa-desa nelayan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi, orang terentaskan itu bisa saja jatuh miskin kalau lembagaan seperti koperasi, kampung nelayan nggak diperkuat. Nah, kami setuju dalam pendapat itu, tapi kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya kampung nelayan, koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial dan aktivitas produktif bisa didorong. Kemudian masyarakat, anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Budiman menambahkan pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis lebih lanjut guna merealisasikan ekosistem pengentasan kemiskinan tersebut. Jakarta, Jan Cahyani, Novandwi, IDX Channel.